Ya, kita lanjutkan untuk langkah-langkah praktik membuat grafik PWS KIA. Di sini bisa dilihat ada 6 langkah untuk menyusun grafiknya. Yang pertama, siapkan data yang dibutuhkan. Yang kedua, tentukan target rata-rata per bulan, di mana target rata-rata per bulan ini akan menjadi garis vertikal atau yang disebut dengan sumbu Y pada grafik. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan nanti hasil perhitungan pencapaian kumulatif cakupan per desa atau kelurahan yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan peringkat datanya. Dan untuk data PKM atau cakupan PKM, di sana kolomnya nanti akan paling terakhir diisi. Kemudian langkah keempat, nama desa, kelurahan yang bersangkutan itu ditulis nanti ada pada lajur desa. Itu akan menjadi sumbu X-nya. Nah, nama desa itu akan diurutkan sesuai dengan cakupan kumulatif yang tadi sudah diurutkan pada langkah nomor 3 tadi. Kemudian yang kelima yaitu hasil perhitungan pencapaian pada bulan ini ada pada data nanti dan pada bulan lalu di tiap-tiap desa itu dimasukkan ke lajur masing-masing. Langkah yang keenam, yang terakhir yaitu menggambar anak panah. Itu namanya tren, di mana nanti setiap desa akan diberikan gambar tren ini, dicantumkan anak panah ke atas bila cakupan bulan ini, kita lihat dari cakupannya, cakupan bulan ini lebih besar dari cakupan bulan lalu. Dan diberikan anak panah turun bila cakupan bulan ini lebih kecil daripada bulan lalu. Dan diberikan tanda strip bila cakupan bulan ini sama dengan cakupan bulan lalu. Itu langkah-langkahnya mudah, tidak sulit. Kita akan praktekkan. Yang pertama, siapkan data. Coba dibuka modulnya, modul dari praktik Askep Komunitas halaman 19. Kita akan mencoba mempraktekkan atau mengenal langkah-langkahnya, yaitu dibuka dulu. Langkah pertama tadi siapkan data. Nah, ini data kita gunakan data yang sudah disiapkan ada di halaman 19. Coba pelajari dulu data itu. Data itu agak kecil-kecil, memang ribet. Nah, Ibu informasikan sekarang sudah dibuka semua. Nah, kalau sudah dibuka, sebenarnya data ini adalah merupakan data rekap laporan PWS KIA. Di sini kalau dilihat ya, itu adalah dari Puskesmas Siliwangi, ya. Kemudian kita ambil contoh dari Kabupaten Kota Pontianak. Ya. Pada data ini, ya, di sini tertera ada 10 desa. Nah, lihat nama-nama desanya. Di situ ada 10 desa, ya. Desa ini belum merupakan urutan, jadi dia diacak ya desanya. Kemudian ini ada sasarannya, ini banyak sasarannya sesuai dengan cakupannya nanti. Karena data sasaran ini berlaku sampai dengan halaman 28 sesuai dengan cakupannya. Contoh, sasaran ibu hamil di sebelah sini. Itu berguna untuk cakupan dari K1 dan K4. Ya, jadi grafik PWS KIA yang akan dibuat itu berdasarkan masing-masing cakupan. Dan dibuat setiap bulannya. Itu ya penyusunannya. Sekarang contohnya kita membuat grafik dari K1. Nah, kita jangan lihat dulu yang keempat. Nah, coba sekarang semua latihan membuat grafik PWS KIA untuk cakupan K1-nya saja. Jadi, sasaran yang dilihat untuk K1, masih ingat kan K1 itu apa? Coba dibuka lagi pembelajaran kita yang lalu. K1 atau bisa dilihat di modul lagi halaman 10 modulnya ya. Jadi K1 itu adalah cakupan ibu hamil yang datang
pada pertama kali ke tenaga kesehatan untuk memeriksakan diri. Nah, yang dilihat adalah sasarannya tentu saja ibu hamil. Nama desanya ada 10 desa, kemudian setiap desa sasarannya berbeda-beda. Di sini lihat, kemudian ada data puskesmasnya, total semuanya 539. Kemudian datanya, nah ini baru data K1-nya. Data K1 yang dilihat adalah ada bulan lalu setiap desa, ada bulan ini sudah tercantum setiap desa, dan ada kumulatifnya, ada angka absolutnya dan juga persentasenya. Nah ini, ya, kenapa persentasenya masih kosong? Itulah yang nanti harus diisi atau harus dicari untuk persentasenya, karena yang diisi adalah nanti persennya. Tuh. Nah, selanjutnya, yang tadi sudah dikenal ya. Nah, data itulah yang akan disiapkan untuk nanti menuju langkah yang berikutnya. Langkah berikutnya adalah di situ tentukan target rata-rata per bulan skala atau garis vertikal untuk sumbu Y. Nah, target rata-rata ini nanti akan ditetapkan. Ya. Ditetapnya bagaimana? Nanti akan diberikan datanya di sana. Nah, untuk menetapkan data cakupannya itu bisa dibuka di halaman 16. Coba lihat di sana. Kita lihat di sana. Nah, jadi data ini akan diberikan. Ya, misalnya tadi Pontianak. Target cakupan ibu hamilnya untuk K1-nya, misalnya nih datanya diberikan dalam 1 tahun ada 90%. Jadi data 90% itu harus dihitung, dibagi dengan 12. Kemudian dikalikan 100. Sehingga rata-rata setiap bulannya, maka dia kumulatif setiap bulannya, ya, dia dibagi persentase ada 7,5% tadi ketemu. Nah, jadi sekarang mau membuat PWS-KIA bulan apa? Contohnya, ya, kita mau membuat PWS bulan Juni, maka target kumulatif, ya, atau sasaran pencapaian kumulatif, yaitu targetnya itu adalah bulan Juni itu bulan 6, jadi 6 kali 75% atau 45%. Nanti itu yang akan menjadi garis. Contohnya seperti ini maksudnya. Coba dibuka di halaman 17. Seperti ini ya. Kalau masih bingung sumbuinya. Ya. Coba lihat di sini. Tadi ada 90%. Jadi 90% 1 tahun. Dari bulan Januari sampai Desember targetnya 90%. Ketika hitung tadi 90 dibagi 12 dikali 100 dapatnya 7,5%. Maka setiap bulan itu dia naik 7,5%. Jadi Januari 7,5. Ditambah lagi Februari 75 dikali 2 15. Maret dikali 3 22,5. April dikali 4. Mei dikali 5. Juni dikali 6 dan seterusnya. Itu untuk membuat sumbu Y-nya. Jadi ada sumbu Y, ada sumbu X. Nah, seperti ini. Jadi, kalau ini belum jadi, pertama kalian membuat sumbu dulu. Ya, sumbunya. Ini sama ini. Ya. Buat sumbunya. Kemudian, nah, baru dibuatkan. Sehingga tadi, kalau kita membuat PWS bulan Juni, tinggal tarik 45. Nah, inilah targetnya. Ya, ini targetnya. Ya, PWS yang bulan Juni target 45%. Seperti itu. Itu artinya kemudian sudah jadi, targetnya sudah, sumbunya sudah dibuat, kemudian targetnya juga sudah dibuat. Ini baru dibuatkan kolom-kolomnya ini. Kumulatif, isi kolomnya kumulatif.
persen bulan ini, persen bulan lalu, trennya, kemudian nama desanya. Selanjutnya yang ketiga, baru memasukkan yang ini. Kan datanya dari mana? Inilah yang akan langkah ketiga dimasukkan. Dapatnya dari mana? Kumulatif ini dapatnya dari persentasenya. Nah, ngambilnya dari mana? Ya, mengambilnya dari sini. Dari persennya ini. Gimana caranya? Caranya adalah nih, 90. Nah, jadi absolutnya cari persennya adalah 90 dibagi jumlah sasaran 115, kemudian dikali 100%. Itulah dapatnya. Lagi sekali, persentase kumulatif dapatnya angka absolut 12. Oh maaf, ini 90, contoh desa Mawar. Kita mencari absolut desa Mawar. Jadi 90 dibagi 114 dikali 100%. Dapat ketemu ini. Kemudian dicari semuanya termasuk data di puskesmasnya. Itu ya untuk mendapat persennya. Baru kemudian persen itu dimasukkan ke dalam tabel yang tadi. Cari lagi. Masukkanlah kumulatif tadi sesuai dengan desanya dan dimasukkan desa yang tertinggi. Jadi sudah dapat semuanya data-datanya itu, ya. Sekali lagi sudah dapat datanya semuanya ini, diurutkan, buat urutan sendiri nanti catatan. Desa mana yang persentasenya itu paling tinggi, urutan tinggi, rendah, sampai terendah diurutkan. Nah, kalau sudah diurutkan, jadi ini diisi dulu kemudian diurutkan. Kalau sudah diurutkan baru dimasukkan ke sini sesuai dengan urutannya. Nah, baru dimasukkan ke sini sesuai dengan urut. Jadi ini yang tertinggi dulu, yang paling tinggi sampai. Jadi kalau ada 10 desa, ini kan contohnya 1 2 3 4 5. Jadi kalau ada 10 desa 10 ada grafiknya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi buat grafiknya 10 sama puskesmasnya 11. Seperti itu. Nah, kemudian yang bulan ini tinggal dimasukkan data bulan ini. Ini kan udah ada nih. Data bulan ini dimasukkan ke tabel. Di bawahnya data bulan lalu, tinggal masukkan data bulan lalu dan data puskesmasnya. Itu langkah selanjutnya sudah. Kemudian langkah ketiga, nama desanya. Nah, tentukan nama desanya. Kayak tadi ada desa Mawar, tulis desa mana yang paling tinggi. Misalnya, oh ini urutannya. Nah, nama desanya dicantumkan. 10 desa cantum dengan puskesmas. Selanjutnya, baru bulan ini udah terisi, bulan lalu sudah terisi, menentukan trennya. Lihat bagian tren. Lihat di sana tren. Jadi ya tadi kan, apakah dia turun? Dilihat contohnya seperti ini. Contohnya ya. Contoh ini tren naik. Bulan ini 15, bulan lalu 10, maka trennya naik. Ini trennya tetap, jadi tetap. Ini bulan ini 5, bulan lalu 6 pasti turun. Seterusnya. Ya, seperti itu. Itu juga dengan data puskesmas. Setelah itu selesai diisi, baru setiap grafiknya bisa diwarnai untuk menunjukkan. Dan tampaklah mana yang nanti di bawah target. Data yang di bawah target dan tren inilah yang akan nanti kita analisis. Bagaimana? Ini contoh, silahkan coba berlatih untuk K1 yang ada di sini. Ya, Ibu akan berikan nanti berapa target tahunannya untuk bisa membuat. Jadi bisa latihan di rumah bagaimana menyusun atau grafik K1 dari Puskesmas Siliwangi untuk Kabupaten Pontianak. Contoh ya, kita berarti nanti untuk K1 targetnya bisa dilihat di modulnya itu ada. Untuk target tahunan K1, target tahunan K4 dan sebagainya. Kalau mau mengisi K1 berarti lihat target tahunan K1 pada buku modulnya. Ya. Sampai di sini. Tolong dilatih lagi, dipelajari lagi
Kalau ada pertanyaan bisa kita bertanya di grup kelas yang sudah Ibu buka. Terima kasih semua, selamat berlatih semua. Semoga tetap sehat selalu. Tolong tetap standby di rumah ya sambil latihan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan bisa dikomunikasikan ke Ibu dan kita diskusi sama-sama. Ya, selamat berlatih. Sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya untuk menganalisis grafik PWS KIA. Terima kasih semuanya. Selamat siang semua.